Bos, masih inget dong masa kejayaan ikan cupang beberapa tahun lalu? Demam cupang di mana-mana, mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua pengen punya. Bahkan harganya edan bos, sampai puluhan juta. Nggak pakai babi bu, peluang ini langsung disabet warga plus 62. Banyak orang memilih jadi penjual dan peternak ikan cupang. Omsetnya pun ngucur nggak karuan, hingga ratusan juta bos. Ibarat roda berputar, sejak tahun 2021 lalu, pamor ikan cupang mulai menurun. Penjual dan peternak gulung tikar gara-gara antusias warga yang gak serame dulu. Tapi, walaupun udah gak se-booming dulu, ternyata ikan cupang masih punya penggemar setia loh. Bahkan, ada beberapa peternak ikan cupang yang tetap kokoh berdiri, salah satunya 88 Genetical Farm di daerah Bogor ini. Kok bisa ya? Kulik yuk bos, perjalanan bisnis ikan cupang yang satu ini. Bos, selamat datang di farm cupang terbesar di Kota Bogor. Mau tahu cara saya mempertahankan bisnis cupang? Tetap di Cuan Bos. Gak hanya sukses bertahan sampai sekarang, peternakan yang berdiri sejak tahun 2016 ini juga merupakan peternakan cupang terbesar di daerah Bogor. Wih, sepuh ini bos. Tapi nggak diduga nggak disangka, farm segede ini awalnya cuma dari hobi loh. Saya suka banget dari kecil gitu ya ikan cupang ini. Ketika saya melihat perkembangan ikan cupang kok saya kaget juga gitu. Variasinya tuh lebih banyak dibanding saya yang dulu beli ikan cupang yang di pasar itu. Setelah saya dalami, saya belajar gitu tentang genetikanya seperti apa. Ya alhamdulillah gitu, saya dapat ilmunya sampai bahkan saya bisa ngembangin jenis ikan sendiri di farm saya ini gitu. Hobi bukan sembarang hobi nih. Saking seriusnya belajar tentang genetika ikan cupang, Kak Tian berhasil mengembangkan jenis ikan cupang baru loh. Bahkan sampai sekarang, Doi sudah mengembangkan hingga 60 jenis cupang baru. Wadidaw, banyak juga ya bos? Emang gampang ya Kak bikin cupang jenis baru? Untuk mengembangkan genetik ikan cupang ini sendiri kita butuh waktu 2-3 tahun untuk ngedevelop satu ikan dengan kualitas yang sangat baik dan bisa diterima di pasar internasional seperti itu dan juga pasar ikan kontes. Wah, lama bingit bos. Butuh kesabaran ekstra hanya untuk menghasilkan satu jenis ikan cupang baru. Tapi hasilnya no kaleng-kaleng, meledak. Salah satu yang banyak diminati, jenis ikan avatar yang berwarna hitam dan didominasi sisik mutiara, bernuansa metalik yang berbentuk titik kecil. Ada juga jenis-jenis merah putih yang banyak dicari pemburu cupang, karena warnanya yang berwarna putih dan merah yang menyala seperti bendera Indonesia. Jadi untuk genetik atau tipe ikan yang sekarang banyak diminati itu adalah jenis color variation. Jadi color variation itu ada sekitar 12 jenis warna yang sekarang sedang diminati. Warnanya menyala bosku. Gak heran ya kalau ikan cupang hasil farm ini disukai banyak orang. Eits, tahu nggak bos? Bisnis farm ini selain berawal dari hobi, juga berawal dari ketidaksengajaan loh. Sebagai penghobi, Kak Tian selalu upload foto-foto iklannya ke medsos. Pamer nih ceritanya. Nah, dari foto-foto ikan cupangnya di sosmed inilah peluang bisnisnya terlihat. Tiba-tiba ada yang nawar ikan Kak Tian. Tanpa nawar, langsung oke. Wah, Sultan nih yang beli. Ada orang tanya, saya asal sebut aja jawab gitu kan. Harganya 200.000 dan itu langsung ditransfer. Saya kaget juga gitu. Kok gampang banget ya dapat cuannya gitu kan. Iseng-iseng berhadiah bos. Melihat ada peluang yang awalnya main-main jadi auto diseriusin sama sang owner. Tapi bos, ngomongin bisnis emang gak selalu mulus. Apalagi ikan cupang yang musiman diburu saat lagi jadi tren dan ditinggalkan saat trennya mulai menghilang. Nah, Kak Tian punya strategi jitu buat mengatasi pasar yang lagi lesu biar tetap cuan nih. Varian baru itu juga bisa menambah koleksi para penghobi ikan cupang. Kondisikan, yuk gas, pokoknya ikan udah pasti sahdu, ya gak? Walaupun gak se-booming dulu, tapi pasar cupang tetap di hati para pecintanya. Kalau udah hobi sih, udah gak bicara soal harga ya bos, tapi kepuasan dan kebahagiaan. Bayangin aja, harga varian baru mulai dari 2 juta sampai 5 juta rupiah. Eits, tapi jangan salah, ikan-ikan dengan harga jutaan ini selain dipelihara, biasanya juga ikutan kontes loh. Keuntungan ikut kontes ini juga nggak main-main. Siapapun pemenangnya, harganya auto mahal.
Peternaknya juga langsung terkenal. Hihihi. Tapi susah-susah gampang pilih ikan cupang yang bagus ya bos. Selain warnanya yang Yahud, ada hal lain yang harus diperhatikan nih. Bos, jangan sampai salah pilih ikan, bos. Kita ada tips bagaimana cara memilih ikan yang baik. Oke, tipsnya yang pertama untuk memilih ikan, jangan memilih ikan yang kuncup seperti ini. Kemudian yang kedua, jangan juga pilih ikan yang warnanya gelap ya. Tidak kontras, tidak terang, seperti itu. Yang ketiga, jangan juga pilih ikan yang siripnya itu kuncup atau tidak terbuka. Nah, bos, jangan cuma bisa beli aja. Kita harus kudu teliti, bukan cuma indah dilihat, tapi harus kudu diperhatiin, jangan sampai nyesel. Hihihi. Kak Tian, emang seberapa menguntungkan sih bisnis ikan cupang saat ini? Boleh dong dibisikin? Oke, untuk omset kita sendiri, kita bisa jual ikan bahan itu sekitar 300 ekor per bulan. Saatnya berhitung nih bos. Harga ikan bahan satu ekornya 100.000. 100.000 dikali 300 ekor berarti 30 juta auto masuk kantong. Penggemar sejati ini bos, gak hanya suka tapi juga sekalian belajar ilmunya. Hasilnya bisa dilihat sendiri nih. Kalau biasanya hobi bikin kantong kering, yang ini bikin basah di kantong. Soalnya cuannya jor-joran. Selain fokus mengembangkan ikan cupang, Kak Tian juga bikin mesin yang bikin perawatan jadi lebih mudah loh. Emang mesinnya seperti apa sih Kak? Kita membuat sistem smart tank di mana smart tank ini adalah memudahkan kita dalam merawat ikan cupang, yaitu dalam sistem pengurasan di mana kita hanya menggunakan satu mesin untuk bisa menguras seluruh akuarium yang ada di sini tanpa harus kita cuci satu persatu seperti itu. Wah, keren! Jadi gampang nih pelihara ikan cupang. Gak usah capek-capek nguras akuarium lagi. Ada dua tipe mesin yang tersedia, premium dan standar. Untuk premium sudah full elektrik dan bisa membersihkan 40 akuarium dalam waktu 10 menit. Mesin ini dibanderol dengan harga 17 juta dengan pilihan 20-40 akuarium. Nah, kalau mesin standar masih manual ya, tapi penggunaannya tetap mudah bos. Tipe ini dibanderol dengan harga 8 juta rupiah. Terbukti ya bos, salah satu kunci sukses bisnis bisa bertahan adalah inovasi. Gak mudah berpuas diri, selalu belajar dan beradaptasi. Seperti Kak Tian nih yang sukses mempertahankan bisnisnya walaupun musimnya telah lewat. Semangat terus Kak! Gimana bos, sudah lihat farm ikan cupang saya? Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha ikan cupang, yang pertama harus hobi dulu. Yang kedua itu harus terus berinovasi. Yang ketiga harus membuat strain-strain baru. Tapi yang penting cuan bos.